contoh dari tes Stanford Binet untuk tahun 10 ya, misalnya perbenaran kata. Nah, prosedurnya adalah kita harus kata dari mengambil kata dari kartu-kartu dengan kata-kata. Sebentar, saya akan ambilkan kartunya. Nah, contoh dari tes 10 adalah misalnya apa arti dari amplop begitu. Apa arti dari amplop? Nah, itu anak diminta untuk menjelaskan. Kemudian menghitung balok. Ada berapa balok dalam gambar ini? Jadi kita tunjukkan sebuah gambar, kemudian kita minta untuk menghitung berapa ada balok yang ada di situ. Kemudian subtes ketiga misalnya adalah kata-kata abstrak. Prosedurnya katakan apakah yang dimaksud dengan atau apakah arti belas kasihan ya. Apakah yang dimaksud dengan belas kasihan? Apakah yang dimaksud dengan keinginan tahu dan sebagainya. Jadi ini contoh dari kata-kata abstrak. Kemudian mencari alasan ya. Prosedur katakan berikan 2 alasan mengapa murid tidak boleh ribut di kelas. Jadi biarkan dia untuk menjelaskan. Ini contohnya seperti comprehension pada Wechsler ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, berikan 2 alasan mengapa kebanyakan orang lebih suka memilih mobil daripada sepeda. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian menyebutkan angka. Minta responden, minta subjek untuk menyebutkan angka. Katakan, sekarang saya ingin tahu berapa macam kata dapat engkau sebut dalam 1 menit. Ya, ini untuk anak 10 tahun ya. Sekarang saya ingin tahu berapa macam kata yang dapat engkau sebut dalam 1 waktu. Perkataan apapun boleh seperti awan, anjing, kursi, senang ya. Apabila saya mengatakan siap, kamu mulai dan sebutkan secara cepat. Mungkin secepat mungkin dan saya akan menghitungnya. Siap? Mulai. Nah, ini tadi verbal and word fluency. Jadi seberapa banyak anak bisa memproduksi kata-kata. Kemudian yang terakhir ini sama dengan digit span ya, mengulang angka. Nah, untuk usia 10 tahun angkanya sudah 6. Jadi prosedurnya adalah saya mengatakan beberapa angka, apabila saya telah selesai maka tirukanlah angka-angka itu tepat seperti yang saya katakan. Dengarlah dengan sungguh-sungguh dan ulangi dengan benar. Ya, sama seperti digit span. Saya akan mengatakan beberapa angka, apabila sudah selesai maka tirukan angka-angka itu tepat seperti apa yang saya katakan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh dan ulangi dengan benar. Ucapkan angka-angka itu dengan jelas, dengan tekanan yang sama dan kecepatan angka tiap 1 menit. Contohnya sama seperti digit span. Ya, jadi itu adalah contoh subtes ke-10. Jadi kalau di Stanford Binet, setiap usia itu memiliki subtesnya masing-masing ya. Ini yang berbeda dengan Wechsler. Kalau di Wechsler kemarin kita melihat usia kan kita tinggal menunjuk saja, kita tinggal menyampaikan semua soalnya sampai di mana dia tidak bisa menjawab. Itulah nilai atau itulah skor ceilingnya. Sementara kalau di sini kita harus mencobakan semua subtes satu persatu pada tiap tingkatan usia. Nah, contohnya ini penggunaan SB 5th edition ya, ini saya juga tidak perlu menjelaskan ya, karena nanti Anda bisa baca sendiri. Mungkin yang saya jelaskan adalah klasifikasi IQ dari SB, atau saya mungkin
klasifikasi IQ dari SB. Nah, ini adalah sebenarnya di buku Stanford Binet itu di halaman pertama sudah dijelaskan mengenai tes inteligensi dari Stanford Binet ya. Jadi ada buku IQ-nya. Nah, skala Stanford Binet ini banyak digunakan oleh sebagai acuan dari berbagai alat tes yang lain. Nah, seperti apa pembagiannya? Pembagiannya adalah IQ 90 sampai 109 disebut sebagai normal atau rata-rata. 110 sampai 119 di atas rata-rata, 120 sampai 139 superior, di atas 140 adalah very superior. Jadi ketika misalnya kita nanti atau kita punya tetangga atau punya saudara datang ke kita untuk tanya, anak saya IQ-nya segini, ini tergolong apa sih? Begitu. Kembali kita harus tanyakan menurut skala apa. Ada skala Stanford Binet, ada skala Wechsler, ada skala IST. Jadi itu yang penting untuk kita pastikan begitu ya. Jadi ini adalah klasifikasinya, yang ke atas tadi 90 sampai 140. Sementara yang ke bawah ya, 80 sampai 89 disebut sebagai rata-rata bawah ya, atau di bawah rata-rata atau low average. Kemudian 70 sampai 79 ini disebut sebagai borderline defective. Jadi borderline ini tidak bisa dikatakan mentally retarded karena masih dalam kondisi normal begitu, tetapi slow learner. Jadi dia butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menyelesaikan suatu tugas ya. Karena itu kita sebut sebagai borderline defective. Nah, sementara 69 ke bawah itu bisa dikatakan sebagai mentally defective atau disabilitas intelektual begitu. Nah, ini administrasinya. Jadi saya akan menjelaskan atau saya akan menampilkan dulu alat-alat tes yang ada di Stanford Binet ya. Baik, jadi nah, ketika kita akan mengetes Stanford Binet, maka kita akan memerlukan ini namanya buku. Ya, ini adalah buku lembar jawaban dari Stanford Binet. Di sini ada nama, ya, tanggal dan sebagainya yang kemudian kita harus isi. Ini adalah data-data dari anak, ya, data-data dari anak. Kemudian di sini kalau kita bisa lihat, ya, di sini adalah hasil tes. Ini adalah untuk nanti kita menyimpulkan dari isi dari buku soal yang sudah diisi, ya. Setiap buku soal akan seperti ini. Nah, ini adalah tahun keberapa ya? Ini tahun ke-8. Isi soalnya seperti ini. Nanti kita tinggal mengisi benar atau salahnya di sini, skornya ada di sini ya. Jadi ini contoh-contoh di dalamnya ya. Memang kita tidak bisa berkesempatan untuk mencoba karena kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini tahunnya ya, tahun 2. Jadi tes ini bisa dimulai dari untuk anak usia 2 tahun ya, kalau kita lihat di sini. 2, kemudian 26 ya, 3, 36, maksudnya ini 2 tahun, ini 2 tahun setengah ya, 3 tahun, 3 tahun setengah, 4 tahun, 4 tahun setengah, kemudian 5 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini mulai usia 2 tahun sampai 5 tahun itu rentang usianya sangat rendah ya. Jadi setiap setengah tahun itu diukur perbedaannya, karena kita tahu pada anak usia yang masih seperti ini begitu ya, usia 2 sampai 5 tahun ini perkembangannya sangat cepat ya, very rapid. Karena dia very rapid maka perbedaan antar tiap setengah tahun ini menjadi signifikan. Nah, ini berbeda dengan usia-usia selanjutnya ini. Kalau kita lihat ya, usia selanjutnya adalah usia 5 sampai dengan 16 ya. Ini usia 5 tahun, kemudian sampai usia 16 tahun ya. Ini dibuat sendiri-sendiri per subtes. Nah, kemudian di bawahnya kalau kita lihat ada usia DR itu sebenarnya DR itu adalah dewasa, tapi kita sudah prediksi dia memiliki mentally defective ya. Sementara DS1 sampai dengan DS3 itu adalah untuk orang dewasa, dewasa 1 sampai dengan dewasa 3. Di bawahnya ada skor total, kemudian ada MA, MA adalah mental age, dan CA adalah chronological age, kemudian ada IQ. Nah, ini buku soal, nanti mental age dan chronological age akan saya jelaskan ya. Jadi ini buku soal, buku lembar jawabannya ya. Kita tinggal masukkan jawaban-jawabannya, seluruh jawabannya di sini ya.
Ini semua ada di sini ya. Ini seperti yang kemarin, Maze seperti kemarin ya, soal-soalnya ada di sini. Kemudian kita punya, nah untuk tes kita selalu harus berpegangan pada buku pedoman. Ini adalah buku pedomannya. Nah, ini adalah buku pedoman ya. Buku pegangan tes Stanford Binet adaptasi dari UGM. Jadi di dalamnya sudah terdapat soal-soal ya. Kita tinggal memegang saja buku ini dan kita langsung lihat apa yang kita gunakan. Misalnya kita menerima testi atau yang diperiksa adalah usia 6 tahun, maka 4 tahun, maka kita akan mulai dari tes yang ini dan sebagainya. Jadi ini sudah ada semua di sini, kita tinggal mengikuti. Ya, selain buku tes, kemudian ada buku kunci. Ini adalah kuncinya. Ya, ini adalah buku kunci dari Stanford Binet. Buku kunci ini isinya adalah kunci-kunci atau jawaban yang benar dari setiap tes. Jadi kita tinggal lihat kuncinya. Kemudian ini adalah tabel IQ. Setelah kita lakukan penghitungan konversi, maka nanti kita akan konversikan ke tabel IQ seperti Wechsler yang kemarin begitu. Nah, ini buku-buku yang ada, kemudian ini adalah alat-alat yang ada atau material yang ada dalam tes Binet. Jadi di tes Binet itu sudah ada material apa yang ada di dalamnya ya, ada form board, 3 bidang dan sebagainya. Kita lihat satu persatu. Ini adalah yang pertama, mungkin di sini form board dengan 3 lubang. Ini seperti ini ya. Ini untuk anak-anak usia 2 tahun ya, di mana dia harus kita berikan boardnya, kemudian kita minta dia untuk mencari tempat yang sama. Nah, seperti ini ya. Ini ada form board. Kemudian ini ada gambar anak ini untuk bisa menunjukkan. Jadi ya, coba tunjukkan kepada saya yang mana matanya dan sebagainya. Coba tunjukkan kepada saya yang mana hidungnya dan sebagainya. Jadi ini gambar anak. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini ada satu buku. Ini adalah buku soal juga yang dijadikan satu ya. Nah, ini contoh dari ini seperti yang kemarin, seperti geometric design pada Wechsler, pada WPPSI. Jadi nanti anak diminta untuk mencontoh gambar seperti ini ya. Ini contohnya, isinya apa saja dari buku ini juga sudah ada. Kita tinggal bisa lihat kita mau gunakan usia yang mana dan alat tesnya yang mana. Ini buku soal juga. Nah, ini adalah barang-barang ya, barang-barang dari Stanford Binet yang isinya. Ini untuk membuat meronce ya. Ini untuk meronce, anak diminta untuk memasukkan benang ke sini ya. Ini balok-balok yang tadi, letakkan berapa balok ya. Ini balok-balok. Kemudian di sini ini untuk vocabulary tadi. Coba sebutkan kepada saya mana mobil, maka dia akan menunjuk ini mobil. Mana uang? Ini setrika ya, ini setrikaan ya, mungkin bisa saya ambil. Ini contohnya adalah seperti ini. Nah, kelihatannya ada kucing, ada setrika, ada sepatu ya. Tunjukkan kepada saya mana yang dipakai di kaki, maka dia akan menunjukkan ini dan sebagainya ya. Kemudian ini juga sama ya. Ada bola, ada ini mungkin kalian agak bingung ini apa. Ini kalau zaman dulu ini lokomotif ya. Dulu tidak ada kereta listrik ya, keretanya pakai apa itu namanya, batu bara ya, maka ini ada kereta listrik, kereta diesel begitu ya. Nah, di dalamnya juga ada ini anjing, kemudian ini juga anjing ya, anjing, kemudian ini adalah sepatu ya, sepatu hitam ya. Ini ada alat-alatnya semua. Nah, sementara ini ya, ini lokomotif, mobil ya, balok warna kuning, tempat tidur ya, kursi. Nah, ini semua biasanya untuk verbal fluency. Kemudian ada juga bendera Indonesia ya, sendok dan garpu, serta ada boneka juga ya, ada boneka, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai boneka. Kemudian ini ada
Kita minum pakai gelas, kita juga minum menggunakan ini adalah cangkir kecil ya. Jadi ini alat-alatnya, kemudian ini ada gunting ya. Ada gunting, kita memotong dengan ini gunting ya. Nah, gunting. Nah, mungkin ini kalau ini kalian belum tahu ya. Ini adalah, nah ini ya. Ini adalah kalau suka main monopoli, ini adalah pelindung jari kalau kita sedang menjahit begitu ya. Jadi ini adalah alat-alatnya, ini gunting juga ya. Ini adalah alat-alatnya di dalam box, tapi sama seperti sama seperti Wessler ya, bahwa pada usia yang lebih rendah atau pada usia anak-anak yang lebih kecil, maka akan lebih banyak menggunakan barang-barang ini. Sementara atau yang sifatnya tesnya sifatnya performance. Sementara untuk tes yang orang dewasa akan lebih banyak verbal gitu ya. Ini juga ada bukunya, ada picture vocabulary, picture similarities and differences dan sebagainya ya. Tes Wessler ini sangat banyak subtesnya, jadi saya tidak mungkin untuk menjelaskan per subtes seperti Wessler ya. Tapi nanti kita biasanya kalau Anda nanti profesi, kita akan menggunakan, kita langsung cobakan begitu. Ya, kita langsung cobakan sehingga kita tahu betul apa yang harus digunakan ya. Nah, administrasinya sama dengan Wessler, sebenarnya di awal adalah di awal adalah jalin raport. Jadi memang menjalin raport itu adalah hal pertama yang harus dilakukan. Kemudian jelaskan tujuan, prosedur, peralatan yang digunakan, kesiapan testing dan etika hasil. Ya, untuk anak prasekolah sebaiknya ada tempat duduk, meja disesuaikan. Kalau anaknya kecil ya jangan menggunakan meja yang tinggi begitu ya. Jadi gunakan meja yang sesuai dengan kemampuannya dia. Kondisi ruangan yang nyaman dan kehadiran signifikan person dipertimbangkan. Kalau memang anak ini lebih nyaman ada orang tuanya, bisa orang tuanya boleh masuk, tetapi mungkin kita bisa sampaikan bahwa tidak boleh memberikan jawaban dan sebagainya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelengkapan tadi ya, alat-alatnya sudah lengkap atau belum, kita persiapkan sebelumnya. Pada prinsipnya pemeriksa memberikan instruksi secara verbal, tapi boleh mengulang lebih dari satu kali jika diperlukan. Jika tidak paham, pemeriksa dapat menjelaskan lebih lanjut ya. Untuk tes ingatan tidak dapat diulang, seperti tes digit span itu tidak dapat diulang, dan jika jawaban meragukan, maka testi menjelaskan lebih lanjut begitu. Nah, kemudian ini dia, sebelum tes dimulai, pemeriksa harus menentukan umur kronologis ya. Umur kronologis atau chronological age adalah umur anak yang sesungguhnya. Tes dimulai pada titik di mana anak memiliki kemampuan berhasil tetapi dengan usaha. Misalnya adalah, pada umumnya tes BINE dimulai setengah tahun atau 1 tahun di bawah umur kronologis. Misalnya seorang anak usia kronologisnya adalah 5 tahun, maka kita akan mencobakan tes ya, mulai dari setengah tahun atau 1 tahun di bawah umur kronologis anak. Misalnya dia 5 tahun, maka kita harus mencobakan tes mulai dari 4 tahun. Ya, jadi itu kita lihat apakah anak 5 tahun bisa mengerjakan tes 4 tahun, karenanya kita mencobakan ya. Kalau ternyata di usia anak 5 tahun, kemudian di usia 4 tahun dia ada yang tidak bisa, maka kita harus turunkan lagi menjadi 3,5 tahun, seperti itu. Ya, jadi kita harus menemukan dulu yang disebut sebagai basal age ya. Basal age yaitu di bawah ya, basal age adalah umur di mana anak ya, umur di mana testi dapat menjawab seluruh item pada suatu subtes atau mendapatkan skor ya plus tepat sebelum kelompok umur di mana kegagalan pertama terjadi. Jadi kalau dia gagal itu berarti kita harus mundur lagi ya. Disebut basal itu ketika dia bisa mengerjakan semua dengan baik, itu disebut sebagai basal age. Nah, sailing age adalah, jadi kalau basal itu paling bawah, sailing age adalah yang paling atas. Sailing age adalah umur sailing di mana testi gagal menjawab semua dengan benar atau mendapatkan skor minus sesudah keberhasilan terakhir. Jadi misalnya tadi ya, anak usia 5 tahun, kemudian kita cobakan
di usia 4 tahun dia bisa. Berarti kita lanjutkan subtes usia 4 tahun, usia 5 tahun, usia 6. Nah, begitu di usia 7 dia mulai tidak bisa menjawab benar semua. Maka, basal atau ceiling age dia adalah di usia 6. Ketika dia bisa menyelesaikan semua tes dengan baik, itu adalah ceiling age-nya dia. Kalau ternyata ini anak 5 tahun tetapi dia masih bisa mengerjakan 7 tahun sampai dengan benar, maka kita bisa lanjutkan sampai usia-usia selanjutnya. Itu namanya ceiling age ya. Nah, lama tes dari, tes inteligensi, Stanford Mini itu kurang lebih 1 jam ya, pada kondisi normal, 1 jam sampai 1 jam setengah. Sebaiknya, eee, kondisinya tetap standar ya, memang psikolog tidak perlu hafal, bisa melihat buku instruksi ya, tetapi, biasanya kalau kita sudah sering gitu cukup hafal, tetapi kita boleh kembali kepada instruksi. Jawaban dicatat kata demi kata persis seperti yang dikatakan subjek atau testi, karena itu buku tes ini menjadi sangat penting, ya. Buku tes ini menjadi sangat penting karena di dalam buku tes kita bisa melihat atau kita bisa, eee, di dalam buku tes ini kita bisa mencatat semua hal, ya. Kita bisa menuliskan semua hal di sini. Ini cukup besar untuk kita bisa menuliskan catatan-catatan, kita bisa menuliskan, hasil-hasil observasi kita, ya. Ini contoh-contoh dari, tesnya ya. Bahkan di sini juga anak bisa langsung mengerjakan di sini. Nah, ini sangat penting ya. Nah, untuk, scoring-nya ya, scoring-nya tadi kita tinggal lihat kepada buku jawaban ya, kepada buku kunci. Jika berhasil kita di skornya saat itu juga. Jadi di sini ada kolom, kalau kita lihat di sini kita bisa lihat, kolom ya. Di sini ada nomor, nah ini kalau berhasil kita tinggal centang ya. Ini kita kasih tanda plus atau minus. Untuk menunjukkan ini centang di sini kita kasih tanda checklist di sini untuk menunjukkan sudah dikerjakan atau belum. Di sini kita bisa berikan tanda plus, minus atau nol. Jika dia benar atau berhasil maka berilah plus. Jika dia gagal maka berilah minus. Jika dia ragu-ragu berikan Q untuk kemudian kita kita lakukan pengganti. Nah itu. Tes pengganti dilakukan jika terjadi kesalahan pada tester, ada alat-alat yang hilang, atau ada kondisi-kondisi khusus. Nah, kita juga harus melakukan observasi, pemahaman subjek secara umum terhadap instruksi yang diberikan, kemampuan konsentrasi, tingkat pasif, aktif, hiperaktif, kepercayaan diri, dan sebagainya. Jadi selain kualitatif, kita juga bisa melihat secara kuantitatif. Ya, ini administrasinya tes. Nah, untuk IQ, maka kita menggunakan ini rumus mencari IQ yang juga sangat populer dari Binet. Untuk mendapatkan nilai IQ, kita tinggal melihat IQ itu didapat dari mental age dibagi chronological age dikali 100. Mental age adalah umur basal ditambah dengan kredit tambah yang diperoleh subjek atas umur basalnya. Jadi kita melihat pada usia berapa anak ini berhasil menyelesaikan tugasnya dengan benar. Misalnya anak usia 5 tahun tadi, tetapi bisa mengerjakan sampai dengan usia 7 tahun. Maka kita akan gunakan mental age-nya adalah 7 tahun ya. Misalnya kemudian dia mendapat kredit pada 8 tahun tuh ada beberapa yang dia bisa lakukan. Jadi misalnya 7,3, misalnya 3 subtes dia bisa lakukan. Dibagi chronological age. Chronological age-nya adalah 5 tahun dikali 100. Maka itu adalah IQ-nya dia. Jadi mental age ya dibagi chronological age ya dikali 100 itu adalah IQ-nya. Ya, bagaimana kita menentukan IQ-nya. Nah, bagaimana rumus chronological age? Itu chronological age dihitung dari tahun, bulan, tanggal tes dikurangi tahun, bulan, tanggal lahir. Itu adalah chronological age ya. Nah, biasanya karena ini cukup detail ya, memang kita gunakan catatannya adalah menggunakannya bulan ya, 1 tahun itu 12 bulan, 1 bulan 30 hari. Kalau sampai dengan 15 bulan dibulatkan ke bawah, kalau misalnya misalnya lahir pada tanggal 7 dianggap ke bawah bulannya, kalau di atas 15 dianggap ke atas. Nah,
itu adalah penjelasan mengenai Stanford Binet. Jadi memang, Stanford Binet ini, sebenarnya cukup rumit ya, sangat rumit dan, sebenarnya, tidak perlu, anak, atau mahasiswa S1 sebenarnya, belum perlu untuk mempelajari atau untuk, bisa mengambil alat tes Stanford Binet. Tetapi, alat tes ini, bisa memberikan kita gambaran yang cukup banyak mengenai, seseorang gitu ya, mengenai tingkat kecerdasan individu. Kalau ada kesempatan mungkin kita bisa akan mencoba begitu ya mengetes Stanford Binet dan, tes Stanford Binet ini masih, sangat kita gunakan sampai dengan saat ini. Nah itu, penjelasan saya mengenai tes Stanford Binet, kita akan lanjutkan dengan materi-materi selanjutnya, pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya.